Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pada sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Kita sepakati mau dimulai jam berapa? Di jadwal jam 7. Baik, kawan-kawan nggak apa-apa kita mulai sekarang saja ya. Ya Ustaz. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kawan-kawan yang luar biasa, terima kasih telah hadir di Zoom meeting kali ini. Agenda kita bimbingan kelompok untuk temanya ini ya, pengantar kesehatan mental. Saya kasih judul mengelola perasaan kunci kebahagiaan. Oke. Teman-teman, sengaja tema ini disampaikan karena ternyata kesehatan mental ini sangat mempengaruhi sendi kehidupan kita. Dan salah satu hal yang mesti dirawat, dijaga baik-baik untuk biar sehat mental kita, ternyata adalah perasaan kita, ya. Dalam ilmu psikologi, perasaan ini dikenal dengan istilah emosi. Emosi. Oke. Ternyata sangat berhubungan erat ya perasaan kita dengan kebahagiaan kita. Kok bisa? Nanti saya bahas. Nah, kawan-kawan semua, ini adalah 6 poin yang akan kita sharingkan di pagi kali ini ya. Yang pertama tentang emosi manusia, ya, perasaan manusia. Kemudian yang kedua ada prinsip perasaan. Prinsip itu hal yang mesti terjadi, hal yang mesti diikuti, hal yang mesti dilakukan. Kalau enggak, ini akan berdampak ya pada perasaan kita. Kemudian nanti kita akan bicara tentang komunikasi. Kemudian nanti kita akan belajar poin keempat itu psikopatologis, ada berhubungan dengan gangguan
Nah, baru kita bicara mental yang sehat itu yang gimana. Kemudian nanti kalau kita bisa melampaui atau bisa memahami ilmu sehat mental, insya Allah kita bisa mengelola kebahagiaan dalam diri kita. Poin yang keenam itu. Oke, kawan-kawan. Sebelumnya ada yang tahu bentuk-bentuk emosi manusia? Boleh ditebak. Kahira, boleh ditebak? Enggak bisa. Oke. Kalau nggak ada yang mau nebak, saya jelaskan. Nah, jadi emosi manusia atau perasaan manusia itu adalah semua yang kita rasakan, ya. Bentuknya apa saja perasaan itu? Bisa teman-teman tebak ya. Pertama, rasa marah, rasa takut, rasa cemas, rasa cinta. Teman-teman sudah merasakan rasa cinta? Halo, teman-teman. Apakah sudah merasakan rasanya cinta? Alhamdulillah ya. Ternyata cinta itu bagian dari bentuk emosi ya. Itu fitrah, itu wajar. Kemudian rasa sedih, sudah? Sudah. Sudah. Ustaz. Rasa apa lagi? Banyak ya. Bisa teman-teman rasakan kemarin dari usia awal remaja sampai hari ini. Itu semua perasaan, itu semua bentuk perasaan kita. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, ini ada prinsip emosi yang mesti kita pahami. Kalau kita pahami ini, insya Allah ini bisa sangat membantu kita dalam mengelola perasaan dan mental kita. Yang pertama, emosi itu titipan. Perasaan itu adalah titipan. Apa maksudnya? Maksudnya siapapun manusia itu sudah ditakdirkan untuk punya ujiannya masing-masing. Ya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi pada kehidupan kita, maka akan ada perasaan yang Allah titipkan pada diri kita ketika sesuatu kejadian itu terjadi. Misal yang tadi teman-teman, di usia remaja dibanding dulu waktu SD ya, mungkin ketemu orang lawan jenis, berpapasan, dia senyum, kita senyum, itu mungkin biasa saja. Ya, tapi begitu usia remaja saat ini, kita berpapasan kembali, dia tersenyum, senyumnya sangat manis, dan kita pun balas senyuman dengannya. Kemudian muncullah perasaan di sana, muncullah emosi di sana, ya, emosi cinta, perasaan cinta, atau perasaan suka. Gitu. Nah, ini titipan, ya.
Atau yang lain, ketika di rumah ada yang kondisinya orang tuanya tidak harmonis, maaf ya. Melihat orang tua berantem, melihat konflik di rumahnya, itu pasti perasaan yang muncul adalah perasaan yang mungkin negatif. Seperti kesal, marah, benci, ya, sedih. Itu perasaan yang pasti muncul. Nah, karena emosi adalah titipan, maka emosi ini mesti kita alirkan. Cara mengalirkan emosinya gimana? Dengan ekspresi yang benar, teman-teman. Kalian suka atau cinta sama seseorang, atau sayang sama seseorang, maka ekspresikan dengan benar. Nanti kita bahas di komunikasi ya. Kemudian tadi ada yang sebaliknya, emosinya negatif. Kalau tadi mungkin positif, yang kedua negatif. Marah, kesal kepada seseorang atau benci kepada seseorang. Nah, cara mengalirkan emosinya tidak diendapkan. Maksudnya, teman-teman bisa dengan cara fix di diri kita ya. Cara fix di diri kita itu kita jawab di alam bawah sadar kita bahwa kita menerima ujian yang kita hadapi hari ini. Ada orang yang menghina kita, ada orang yang ngebully kita, ada orang yang jahil sama hidup kita. Silahkan diterima dulu gitu kondisinya. Jadi yang pertama itu fixkan dulu, tuntaskan dulu perasaan kita kepada Tuhan yang telah menciptakan emosi dalam hidup kita. Siapa? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman jawab di dalam bawah sadar kita, dalam hati nurani yang paling dalam, ya Allah, saya terima. Saya terima masalah ini, saya terima kondisi sulit ini, saya terima sakit hati ini, gitu ya. Begitu. Yang kedua, tuntaskan perasaan kita dengan cara komunikasi kepada orang yang terlibat dalam emosi tersebut. Ya, nanti kita bahas di poin berikutnya. Nah, selanjutnya, kalau emosi tidak mengalir, emosi diendapkan terus, emosi tidak diekspresikan dengan cara yang benar, teman-teman bakal mengalami 3 hal ini, ya. Tahap pertama itu stres atau kondisi yang tertekan, ya. Kalau kondisi tertekan ini tidak bisa diatasi lambat laun, itu puncaknya teman-teman dalam waktu yang sangat lama ya, ngendap, nggak diceritakan, nggak ditulis. Ada yang suka nulis diary atau nulis status, ya minimal dialirkannya dengan cara seperti itu ya, tapi tetap bahasanya harus baik. Ini mah dipendam saja sendirian, nggak diceritakan kepada orang tua, nggak diceritakan kepada guru BK, nggak diceritakan kepada sahabat dekat. Jadi masalahnya digenggam oleh diri sendiri. Apa yang terjadi teman-teman? Puncaknya nanti ini bisa mengalami depresi. Ya, salah satu tanda seseorang itu depresi ialah muncul perasaan yang tidak berdaya. Padahal dia mampu, padahal dia bisa melakukan sesuatu. Nah, kalau depresinya, gangguan depresinya tidak tertangani, tidak teratasi dengan baik, nanti kita
bahkan merasakan yang namanya frustasi, ya, kehilangan dimensi realitas. Dimensi realitas itu maksudnya udah mulai tidak rasional, udah mulai pikiran kita itu udah mulai kacau. Cirinya ya serba gelap, serba menakutkan, muncul halusinasi, muncul keinginan untuk bunuh diri. Ini bahaya. Nah, faktor pemicunya ada 3. Ada kondisi internal kita. Apa kondisi internal? Ya, yang disebut internal itu yang ada dalam diri kita. Ya, apa? Tadi emosi, kemudian pikiran kita, persepsi kita, ya, sudut pandang kita, pemaknaan kita, terus cara kita menarik kesimpulan dan keputusan. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Ini mau tidak mau teman-teman dekat, makanya cari sahabat yang bisa mensupport gitu ya. Ketika kita lemah, ketika kita down, itu menguatkan. Jangan begini, teman dekatnya ketika kita down, justru dikasih pilihan yang buruk gitu ya. Udah kamu pusing, susah, udah minum ini, nah itu bahaya. Udah kita main ini, itu bahaya. Mainnya main yang negatif, bahaya. Ya. Yang ketiga, faktor stresor. Stresor itu penyebab stresnya, ya, atau masalahnya. Nah, yang ingin ditekankan, manusia ini didesain punya masalah. Mau tidak mau siapapun dia itu punya masalah. Kenapa didesain punya masalah? Biar bergantung kepada Tuhan yang menciptakan emosi. Siapa? Kepada Iya, Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, kita lanjut ya. Kita masuk ke poin ketiga, komunikasi. Salah satu cara baik, cara yang bagus untuk mengalirkan perasaan, ini masuk ke yang tadi ya, prinsip emosi atau prinsip perasaan. Bahwa perasaan harus mengalir. Nah, cara mengalirkan perasaan ini dengan komunikasi. Komunikasi yang baik, baik itu secara verbal, baik itu secara lisan, atau tulisan, atau gestur. Gestur itu tindakan ya, perilaku kita, gerakan kita. Dampaknya apa? Kalau kita komunikasi, maka pikiran kita bisa mengalami perubahan. Ya. Saat kita, contoh ya, saat kita dapat pengalaman buruk. Waalaikumsalam. Saat kita dapat pengalaman buruk, maka muncul negative thinking atau perasaan negatif. Tapi ketika kita komunikasi yang baik, maka si struktur yang negatif itu bisa membaik. Misal kita bikin kesalahan kepada guru kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita. Dengan cara kita mengkomunikasikan ulang dengan baik, kemudian nanti ada respon dari orang tersebut dan baik pula, maka pikiran kita akan membaik. Ya. Yang kedua, struktur perasaan. Ketika kawan-kawan mengkomunikasikan perasaan dengan cara yang apik gitu ya, maka ini juga bisa menjawab keresahan yang ada di perasaan kita, sehingga yang semula perasaannya negatif jadi positif gitu ya. Terus yang ketiga,
dengan cara kita komunikasi muncul pengalaman baru. Jadi perasaan itu muncul, tidak bisa ditolak. Jadi kejadiannya apa, muncullah balasan dari kejadian itu di dalam tubuh kita, bentuknya perasaan. Dan ini nggak bisa ditolak. Terjadi A, maka rasanya A aksen. A aksen itu maksudnya yang sesuai dengan yang terjadi. Ketika terjadi membahagiakan, ya bahagia. Terjadi yang menyedihkan, ya sedih. Terjadi yang bikin marah, ya dia marah. Nah, tapi dengan cara komunikasi muncul pengalaman baru ketimbang diam. Makanya dalam hadis dikatakan ketika kita marah, maka ubah gerak kita, ubah cara komunikasi kita. Ya. Nah, ujung-ujungnya adalah ini, yang keempat. Dengan cara komunikasi, baik ke diri sendiri, atau ke Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat doa, atau lewat komunikasi langsung atau tidak langsung dengan orang yang terlibat dalam hidup kita, ini puncaknya adalah perasaan lega. Gitu ya. Oke, ini ada banyak teman-teman slide-nya. Dan ini nggak akan cukup sampai waktunya nggak akan cukup ya. Jadi kita mungkin akan ada beberapa sesi bimbingan. Bisa teman-teman lihat. Oke. Yang terakhir ya, yang terakhir di sesi bimbingan kelompok kali ini, yang ingin saya tekankan sebelum kita lanjut diskusi ya. Ini, setiap pengalaman itu akan membentuk struktur pikiran sama perasaan kita. Sekali lagi, setiap pengalaman apapun yang menimpa hidup kita itu punya struktur pikirannya masing-masing dan punya struktur perasaannya masing-masing. Nah, kalau teman-teman ingin bahagia, ingin pemaknaan hidupnya jadi berarti, jadi ada musibah, kan jelas pahit ya, atau tidak mengenakan. Tapi ketika kita damai di pikiran kita, dengan cara mengimani apa mohon maaf, tadi ada terkendala koneksi. Baik teman-teman, ada 8 menit ya, ada 8 menit untuk kita diskusi di bimbingan, di sesi 1 bimbingan kelompok ini tentang kesehatan mental. Yang tadi itu pengantarnya. Pengantar itu berarti hanya sebagian gitu ya, hanya menjelaskan umum, tapi poin-poinnya saja dan perlu diperjelas, perlu dilanjut dengan sesi-sesi berikutnya ya. Baik, saya persilahkan kepada teman-teman untuk menanyakan apapun, silakan yang berhubungan dengan kesehatan mental, utamanya tentang cara mengelola perasaan biar kita bahagia. Biar sehat mental kita, biar kita bahagia. Mangga, silahkan. Najwa mau bertanya?
kalau penjelasan yang barusan dijelaskan, bisa teman-teman pahami? Kalau belum, boleh minta dijelaskan ulang. Udah bisa dipahami Ustadz. Alhamdulillah. Baik, Salma, barangkali ada yang mau ditanyakan atau dibagikan kepada teman-teman yang lain? Iya Ustadz, bagaimana caranya agar kita Suaranya tuh putus-putus. rasa kesepian terus gitu. Kerenyakan. Tapi Oh, aku tuh masih merasa kesepian gitu Ustadz. oke. Merasa kesepian. Salma, sejak kapan merasa kesepian? Sejak awal remaja MTS atau Iya hari ini Ustadz. di MA, di Mualimin ya? Udah sering sih Ustadz. Ya? Sejak 1 tahun yang lalu Ustadz. Oh, siap. Setahun yang lalu. Luar biasa. Baik, cara mengatasi bagaimana biar nuansa kesepian ini hilang, begitu ya? Yang pertama, kalau Salma adalah orang yang introvert, maka nuansa kesendirian, nuansa kesepian itu biasanya sering muncul. Atau ada kejadian yang saat itu terjadi, kemudian berdampak pada emosi Salma, pada perasaan Salma. Sehingga di nuansa sepi itu terus-terusan ada. Kita kembali ke yang tadi ya, ke prinsip perasaan, prinsip emosi. Apakah Salma sudah menuntaskan perasaan Salma kepada sang pencipta emosi? Udah Ustadz. Alhamdulillah. Apakah Salma sudah mulai produktif melakukan sesuatu, misalkan nulis, ada aktivitas, sudah? Iya, terkadang udah kayak produktif Ustadz. Oke. Mungkin Salma perlu yang satu lagi, ya. Tapi ini agak ekstrim. Kalau Salma udah di usia remaja akhir, itu menikah. Tapi ini sekali lagi yang ekstrimnya ya. Kalau orang-orang inti terdekat, misal di keluarga, tidak ada atau sulit mengakses kasih sayang atau perhatian dari keluarga, dari orang tua, kemudian ke sahabat juga sama, maka mungkin opsi yang ekstrimnya itu, gitu ya. Ketika Salma menemukan yang cocok, mudah-mudahan bisa segera, gitu ya. Tapi pada intinya adalah solusinya itu ada di Salma sendiri sebetulnya. Ya, mau muncul nuansa sepi, nuansa sendiri, silahkan dikelola di pikiran sama perasaan Salma. Dan yang paling signifikan, yang berdampak pada diri Salma adalah unconscious. Unconscious itu alam bawah sadar. Dan ini sangat berhubungan erat dengan pemaknaan hidup, dengan komunikasi kita dengan yang menciptakan emosi ya, perasaan, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Barangkali di teman yang lain ada yang punya tips atau jawaban beda untuk Teh Salma. Oke, Najwa, silahkan. Ustadz, Ya, mau nanya, silahkan. gimana cara jadi lebih baik, pribadi yang lebih baik? Oke, pertanyaannya bagus. Gimana caranya jadi pribadi yang lebih baik? Teman-teman, kita bisa jadi lebih baik dari sebelumnya. Ternyata tidak serta-merta jadi baik kalau tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada dinamika, tidak ada ujian hidup. Makanya kita sadari ya, kita rasakan juga hari ini. Ketika awal remaja sampai saat ini, bahkan seusia saya, terus aja masalah itu datang, silih berganti, bentuknya beda-beda. Dan ketika masalah itu terjadi, kemudian kita juga mengalami hal, kita melakukan sesuatu, bisa itu benar, bisa itu salah. Tapi kita akan jadi membaik ketika kita belajar. Ini bukan belajar di kelas ya, bukan hanya di kelas. Maksud saya belajar bagaimana tentang seharusnya kita menyikapi sesuatu, bagaimana biar hati kita meluas. Meluas itu ketika si masalah yang begitu berat, ketika yang biasanya kita marah-marah, biasanya kita melampiaskan ke sesuatu yang negatif, karena kita meluaskan hati kita, meluaskan pikiran kita, kemudian kita juga menambah knowledge atau wawasan kita, menambah referensi bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah tersebut, maka lambat laun Najwa dan kawan-kawan yang lain akan mengalami perubahan baik. Poin pentingnya adalah mau belajar, mau menerima hal yang benar, ya. Jadi orientasi atau tujuannya harus sampai pada bagaimana biar Allah ridho sama kita. Makanya mau nggak mau ini kita harus terus belajar, ya. Kaji ayat Qur'annya, kaji hadisnya, kaji ilmunya, kaji bagaimana seharusnya, maka kita akan mengetahui, kita akan belajar, dan kita akan membaik, berubah jadi baik, jadi pribadi yang lebih baik. Begitu Najwa. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Silakan satu orang lagi sebelum ditutup. Neviera. Ada Neviera? Mau bertanya, Nevi? Enggak. Oh, enggak. Oke, ada Firda, Adnin, Cindy, Anggun, Raihani, Kahira, Khopipa, Claudia, Nazila, Alia, Kirana, Irja, Muhammad Faisal. Oke. Kalau tidak ada,
kita cukupkan sesi bimbingan kelompok kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi awalan ya untuk teman-teman memetakan. Memetakan itu artinya membayangkan, memikirkan, merencanakan bagaimana setelah ini, gitu ya. Setelah Zoom ini, setelah bimbingan ini, ada gambaran. Oh, ternyata cara mengelola perasaan itu begini, gitu ya. Insya Allah nanti slide-nya, PowerPoint-nya akan saya bagikan juga ya kepada teman-teman. Terus untuk sertifikat itu juga akan dibahas di grup ya teman-teman. Mudah-mudahan satu hal sih yang mudah-mudahan berbekas di sesi ini adalah bahwa perasaan itu harus mengalir dengan cara yang baik ya. Mulai dengan cara memfikskan pikiran dan hati kita, caranya mengimani apa yang Allah berikan untuk kita. Ya, kita imani dulu apa yang terjadi. Setelah itu baru kita berpikir, baru kita mengkomunikasikan, baru kita mengalirkan perasaan kita dengan cara produktivitas. Dengan cara produktivitas. Produktivitas itu artinya kita melakukan sesuatu yang bermanfaat. Dengan yang kedua, dengan cara komunikasi yang baik. Baik itu lewat tulisan, teman-teman boleh nulis ya di buku, bahkan bisa dibukukan. Nulis di diary. Makanya remaja dulu zaman old itu lebih sehat mentalnya karena memang sering mengalirkan perasaan lewat itu. Salah satunya. Kan kalau kita hari ini lewat medsos ya mengalirkan perasaannya, tapi muncul masalah yang baru ya. Ketika bahasa kita nggak enakeun, nggak santun, justru muncul masalah yang baru ya. Begitu teman-teman, dikomunikasikan dengan baik, dengan ekspresi yang baik gitu ya. Terima kasih banyak kawan-kawan atas segala perhatiannya. Cukup sampai di sini untuk sesi pengantar bimbingan kelompok kesehatan mental.